Oke, Ya, ini bisa pakai chat nggak ya? Bisa ya? bisa. Sip. Saya pengen tahu ya. Coba ditulis di chat bagi yang bisa yang jawab ya atas pertanyaan ini, yang kira-kira tahu dan percaya dan pernah dengar gitu ya, dan percaya bahwa perang yang sekarang ini kita alami adalah perang Gog dan Magog. Bisa tulis nggak di chat ya atau iya atau yes atau yes? Silakan, Ya, Bapak Ibu. silakan. Jangan Ketik. buka mikrofon, langsung ditulis saja, diketik, tulis ya atau iya. Oke, we have yes, ada dua. Yang lain, ada 34 orang ya. 34, Sudah oke. mulai Wow, berdatangan itu. hebat ya. Hebat ya, semuanya kebanyakan udah tahu ya. Kamu, Leo mengajar mereka dengan baik ya. Atau Rabi Cohen yang udah ngajar dengan benar. Semua Iya, yang keren. mengajar memberikan informasi yang terbaik yang kita bisa, itu Oh aja. ya, dan pernah dengar dari yang lain ya, dari apa rabi-rabi lainnya. Ya, ya. Oke, sip. Mantap. Oke, jadi kebanyakan hampir semuanya iya ya, sudah pernah mendengar. Bukan? Oke, ada satu yang enggak. Oke, ada satu yang enggak. Ada lagi yang mau jawab? Iya, masih berdatangan ianya dari YouTube Mora juga. Oke, tidak. Ada yang bilang tidak. Oke, ya ada dua orang yang enggak ya, negatif. Oke, kebanyakan ya. Sip. So, kenapa kenapa para rabi sekarang di Israel terutama yang mengajarkan bahwa Gog dan Magog ini sudah ada, sudah datang di sini di dalam Torah, dan harus diketahui ya, kan kebanyakan saya harap semua tahu bahwa Yahudi itu tidak hanya kitabnya itu bukan cuma Torah ya, tapi ada Talmud, ada Zohar, ada Midrash, ada banyak sekali buku-buku yang kita kita punya, yang kita pegang. Jadi di sini kita lihat ada satu pengajaran dikatakan bahwa Gog dan Magog itu akan dimulai pada pada kurang lebih pada hari Hag itu apa ya, hari raya, pada hari raya Baik. apa? Pernah dengar nggak ya? Jangan Leo yang jawab, jangan Leo, jangan Abi. Pernah dengar nggak? Gog dan Magog itu akan dimulai pada hari raya apa? Ya, Simchat Torah itu yang terjadi. Tapi ya memang betul Simchat Torah ya. Jadi yang apa namanya, nubuatannya adalah bahwa Gog dan Magog akan dimulai pada bulan di mana ada hari raya, pada minggu hari raya Sukkot. Simchat Torah itu akhir dari minggu itu. Dia memang hari raya tersendiri, tapi dia menjadi bagian dari satu minggu Sukkot itu. Oke, jadi perang ini dimulai kapan ya? 7 Oktober kan? 7 Oktober itu jatuhnya waktu itu pada hari Jumat malam Sabtu, ya kan? Seperti Muslim kita mulai Syabat itu pada malam hari, ya kan? Sesudah matahari terbenam. Dan dimulainya itu pada hari raya apa? Simchat Torah, ya. Itu yang pertama. Terus kedua, ada banyak sekali em, apa nubuatan ini di dalam Zakaria yang akhirnya satu persatu em, dipenuhi, gitu ya. Dan salah satunya adalah yang ingin saya bukakan adalah di Zakaria. Ngomong-ngomong ada Pak Harun nggak ya di sini ya? Pak siapa? Pak Harun. Seharusnya ada. Pak Harun, Oke, bila bila sudah bergabung bisa mungkin memperdengarkan suaranya. Mora Harun dari oke. Papua, Jayapura. Ya, atau di itu aja, di chat aja, tidak Ya, apa-apa. ya. Oke, so salah satunya adalah ya, yang saya mau ucapkan, mau kasih tahu adalah yang ini, yang dari Zakaria 9. Ini ajaib sekali. Zakaria 9 ayat, ini ayat berapa ini? Kayaknya ayat 10.
Ya. Zakaria 9 ayat 10, mungkin perlu apa yang perlu dibuka? Leo mau bukain atau di Safari atau di mana? Atau mungkin yang bahasa Indonesia kali. Coba baca bahasa Indonesia ya, kita bahasa Indonesia kali yang lebih gampang dimengerti. Aku harus buka dulu kalau bahasa Indonesia. Karena nggak Oke. punya. Ya, maksudnya buka share screen aja kali. Oh, oke. Itu dibacain aja ya? Yes. Ini dibacain deh. Ya boleh atau di share screen aja lebih baik supaya bisa kelihatan kata-katanya. Aduh, malas juga buka LAI. Males ya. Sebentar. Oke, coba saya Oke. apa sih ininya? Tunggu sebentar. Coba saya sharing is not turned on. Jadi kan Leo yang harus sharing. It's okay kali nggak apa-apa. Coba supaya bisa ngelihat atau Safari aja kalau mau buka. Kalau males yang LI. Iya, sebentar. Aku buka Sevaria sekarang. Mhm. Oke, Sevaria. Oke, alright. Oke. Sekariahu ya. Sekaria. Ya, Zakaria 9. Se- Buat yang punya Alkitab di rumah, yang pakai bahasa Indonesia bisa dibuka, Iya, biasa nggak gitu sih. apa-apa. Ya, Ayat silakan dibuka. Eh, ini ayat 10. 10. Alright. Mhm, Share it now. mhm. Mulai dari 9 kali. Coba mulai dari 9. Oke, itu sudah kelihatan tuh. Oke, dari 9 mungkin oke. Kita ngelihat dari ayat 9. em, Giling מאוד בציון הראי בת ירושלים, הנה המלכך יבוא לך צדיק ונושאהו עני ורוכב על חמור ועל העיר בין Atonot. Oke, so bahasa Indonesianya apa? Ini adalah ayat yang sangat-sangat terkenal bahkan di antara orang Kristen juga. Ya, ini tentang Mesias yang akan naik donkey, ya nggak? Naik yang akan naik Keledai. donkey. Ah, ya. Keledai. Terus coba dibaca bahasa Indonesianya apa? Leo, Bersukacitalah ayo baca. Putri Sion dan berserulah engkau Putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Dia penuh dengan kemenangan, Ya. tetapi dia juga Oh, kamu rendah nerjemahin hati. langsung ya? Iya, dia rendah hati Oke, masih dan mengendarai atau menaiki mengendarai. eh, Ya. eh, keledai. Aha. Seekor anak keledai Nah, by a Jenny. Apa ini ya by a Jenny? Yang jelas nggak tahu dalam mengendarai bahasa keledai Indonesia. seperti itu. Mm-mm. Ya, oke. Anyways, kita nggak akan membahas ayat ini, tapi saya cuma kasih nomor ayat ini adalah untuk konteks. Konteksnya di Zakaria 9 ayat 9 adalah kita bicara tentang Mesias, ya. Dan di ayat 10 yang akan kita bahas adalah yang berikut. Dia bilang bahwa, coba naik 10. והכרת רכב מאפרים וסוס מירושלים וניחרת קשת מלחמה. Dia akan dalam bahasa Indonesia apa? Dia akan menghancurkan apa? Chariots dalam bahasa Indonesia apa? Kereta kuda, Kereta kuda dari Efraim dan juga kuda-kuda dari Yerusalem dan para prajurit ya. Para prajurit pemanah, para apa? Pemanah prajurit pemanah, akan pemanah ya. Oke, pemanah ya, shall be banished apa? Akan di ban, dihancurkan. akan di ya. He shall call on the nations to surrender. Dan dalam bahasa Inggris, bahasa Ibraninya, coba bahasa Indonesianya deh. And his rule shall extend from sea to sea, from the ocean to land's end. Coba bahasa Ya, Indonesianya. bahasa Indonesia ya, dia akan Ya. memerintah dari laut ke laut, Aha. dari Dan laut ke laut, dari samudra sampai kepada tanah itu habis, sampai kepada ujung yes, tanah. yes. Dalam bahasa Ibrani dikatakan begini. Shall ini saya terlalu jauh, so kecil di sini.
Shalom Legoim. Oke. Umashlo miyam adiam, ya kan? Miyam adiam, uminahar ad afsai eretz. Yes. Miyam adiam. Ada satu slogan ya, slogan dari anti Israel di luar sana yang sangat-sangat terkenal. Slogannya apa dalam bahasa Inggrisnya? From the From the river to eh, the sea. from the river to the sea. Terus apa? Palestine will be free, ya kan? Will be free. Itu bahasa Inggrisnya. Tapi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, sebenarnya itu asalnya dari kata-kata ini. Min maim al maim Arabia. Dari air sampai air Arabia, tanah Arab. Akan jadi tanah Arab. Itu yang mereka katakan sebenarnya dalam bahasa dalam bahasa Arabnya, ya kan? Anehnya, ajabnya, slogan ini tuh nggak muncul 200 tahun yang lalu. Slogan ini nggak muncul 100 tahun yang lalu. Slogan ini muncul di generasi kita. Di Zakaria ini, sesudah Gog dan Magog mulai. By the way ya, Zakaria 9 ini udah bicara tentang Gog dan Magog. Gitu. Jadi dia udah mulai dari beberapa pasal sebelumnya. Jadi konteksnya ini adalah udah Gog dan Magog. Dan dikatakan bahwa si Mesias akan pada akhirnya akan muncul dan dia akan merintah dari ocean, from ocean, dia bilangnya apa? Oke, sea to sea, memaim adiam, meyam adiam, umenahar al searetz. Ya. Ajatnya adalah kata-kata yang diambil oleh orang-orang Palestina ini. Itu bukan kata-kata yang cuma sembarangan diciptakan, ya kan? Ini adalah kata-kata yang Hashem sendiri yang masukin ke dalam otaknya mereka. Ajaib nggak? Saya jelaskan begini. Tidak ada satupun yang ada di dalam dunia ini yang kebetulan, betul nggak? Setuju nggak? Ya, coba catat, coba tulis di chat bahwa setuju atau nggak setuju. Tidak ada di dalam dunia ini yang kebetulan. Semua kata yang keluar, semua kejadian politik itu semua tidak ada yang kebetulan. Betul? Setuju nggak? Akibatnya apapun yang diproteskan oleh orang-orang seberang sana, ya, yaitu dari from the rivers to the sea, Palestine will be free, atau mimaim al-maim Arabia, ya, itu pun dari Hashem, itu pun Hashem yang kasih tahu, ya, itu pun Hashem yang tanam di dalam otak mereka, di dalam kreativitas mereka. Ajarnya dari mana idenya itu? Dan idenya adalah dari Zakaria 9. Kenapa? Karena ketika Mesias akan datang nanti ya Mesias akan datang, ketika Mesias akan datang dan dia akhirnya apa namanya memerintah memai madiam, meyamadiam, atau dalam bahasa Arabi memai madmaim, ya kan, dari air ke air, pukulannya itu lebih kencang, ngerti nggak? Jadi sangat ironis dalam arti lo pikir kamu yang akan memerintah dari river to the sea. Pikir kamu yang akan jadi land of Arabia. No, 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 no. Dan Moshiach comes dari air sampai air, dan dari air sampai air, dan dari ocean sampai akhir dari tanah tersebut. Itu miliknya Mesias. Jadi pukulannya itu lebih nancep. Paham ya? Bisa ikutin pemikiran saya ya. Yang bisa, yang paham, tulis di chat. Paham, oke. Itu supaya nancep. Itu sebabnya Hashem mengizinkan supaya mereka memakai kata-kata itu, ya kan? Yang ternyata adalah dari Zakaria sendiri. Itu pertama. Bahwa yang pertama adalah bahwa ini udah terjadi. Kenapa terjadinya bukan 200 tahun yang lalu? Karena sekarang adalah waktunya. Sekarang adalah waktunya untuk akhirnya terwujud apa pemerintahan Mesias ini. Moshiach Moshiach rulingnya itu udah waktu yang terwujud. Itu sebabnya udah makin mendekati, kita seluruh dunia itu disiapkan dengan konsep mimaim al-maim itu, atau dalam bahasa Ibrani meyam adiam, ya kan? Itu yang pertama ya. Terus kedua ada lagi di dalam bahasa Ibrani pasal 9, masih pasal 9, tapi ayat 15. Oke, mereka. Oke, here. Dalam bahasa, coba dibaca dalam bahasa Indonesianya dari 14 dulu.
Basyar melech Ira, ויצא כברק חצו. Siapa? Zakaria 9, ayat 14 sampai 15. Siapa aja buka, langsung baca. Tuhan akan menampakkan diri kepada Akan mereka dan menampakkan anak diri. panahnya akan Ya. melayang keluar seperti kilat. Dan Mhm. Hashem Elohim akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Oke, Oke, angin badai dari selatan. Itu yang menarik. Dalam bahasa Ibrani, angin badai di selatan adalah Searot Teman. Searot Teman artinya adalah badai Yemen. Dari Yaman. Badai Yemen. Yaman ya, dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Apa badai Yaman ini? Ini ajaibnya begini. Pokoknya intinya adalah Israel di akhir zaman ini nanti akan diserang, which is happening right now, ya kan? Dan pada suatu saat pada suatu saat dia akan diserang dari mana-mana. Kita baca di ayat sebelumnya dan kita nggak akan baca sekarang karena mau cepat aja. Dan selama diserang itu, Hashem itu menjanjikan bahwa dia akan muncul dan arrow dia will go forth. Lucu ya? Arrow dia will go forth dan dia akan bergerak di dalam badai Teman. Nah, intinya dia mau akan protect ya. Coba di ayat 15 apa yang dikatakan? Hashem Lanjut. Ya. Shefaot, Hashem semesta alam akan melindungi mereka dan mereka Nah, akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Nah, ini mungkin Bu Silvi baca ayat 15 tadi. Oke. Mereka akan minum darah. Kita stop sampai sini Ya, pengumban. Saya nggak tahu pengumban itu apa dalam bahasa Indonesia. itu yang ngelemparin itu loh, apa sih namanya, batu. Mungkin sebentar, coba saya cek ayat Ketapel, 15. benar nggak ketapel? Iya, betul sekali. Sling Ya. stone, Oke. yang kayak Daud itu loh, Slingstone. sling stone. So ini yang paling menarik. Yang menarik adalah dia berbicara tentang badai dan Tuhan bilang, oke, pada di badai pun aku ada, basically seperti itu. Di badai itu pun aku ada. Tapi anehnya badai yang disebut dalam bahasa Ibrani itu dibilangnya adalah Sa'arot Teman, badainya Yaman. Apa yang sedang terjadi di sini? Kita tahu badai Yaman itu apa? It's not badai angin dari Yaman, tapi badai dari mana? Which is pernah beberapa ini baru pertama kali di perang ini kita tidak pernah Israel itu tidak pernah diserang oleh Yaman, ya kan? Kita tidak pernah diserang oleh Yaman. Sekali-kalinya kita diserang oleh Yaman adalah pada perang ini sejak 7 Oktober, ya kan? Betul? Dan serangannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk rudal, ya kan? Dalam bentuk drone, dalam bentuk apa? Dan banyak gitu. Dalam arti dengan kata lain, it's like a badai Yaman, yes. Dan dikatakan bahwa Hashem akan melindungi mereka dengan cara apa? Pertama, di atasnya ayat 14 dia bilang his arrow. Dalam bahasa Indonesia apa itu? Anak panahnya. Nah, pertama anak panahnya akan go out. Kedua, di ayat 15 dibilang bahwa dia akan menguasai ketapel. Ajaibnya gini, intinya Hashem itu akan melindungi Israel dengan pertama arrow-nya dia dan kedua dengan ketapel. Gimana caranya melindungi Israel dari badai Yaman dengan ketapel? Ada yang ngerti nggak? Bisa koneksi nggak? Ayo. Semua orang tahu Iron Dome kan? Semua yang Jawab. tahu Iron Dome taruh di chat. Yes. Tulis yes. Semua orang tahu Iron Dome ya? Oke, ya, cuma 3. Right, go on. Oke, banyak yang tahu Iron Dome ya. Tapi tahu nggak bahwa Iron Dome itu bukan satu-satunya defense systemnya, defense system apa ya? Sistem pertahanan udaranya Israel. Tahu nggak bahwa Iron Dome itu bukan satu-satunya sistem pertahanan negara udara Israel? Tahu nggak? Kalau tahu, tulis tahu.
Oh, nggak tahu. Oke. Tahu. Oke, David Sling. Betul. David Sling betul. Terus, dan David Sling dalam bahasa Ibraninya adalah Avnei Kela, which is dalam bahasa Indonesia, apa, apa sih ini? Putri? Mumban. Pengumban. Iya. Pengumban-pengumban, ya kan? So, basically, pada dasarnya yang dikatakan bahwa Hashem itu akan melindungi Israel, yes, ketapel, betul. Melindungi Israel dengan ketapel, which is Avnei Kela, di ayat 14 munculnya, di ayat 15 muncul, dan di ayat 14 dengan arrow. Ada lagi, selain Iron Dome, dan selain David Slingshot, tahu nggak David Sling itu apa? David Sling itu apa sih artinya? Ketapelnya siapa? Ketapelnya Daud. Kita bicara ketapelnya Daud. Dan arrow, dan ada lagi satu lagi apa, defense sistemnya, air defense sistemnya Israel yang adalah yang disebut dengan arrow. Ada yang tahu nggak? Tahu nggak bahwa ada arrow juga? Tulis di chat, tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Oke, arrow adalah ya, anak panah, ya kan? Oke, jadi sebenarnya ada tiga lapisan. Pertama ada arrow, sekarang malah ada arrow 1, arrow 2, arrow 3. Terus ada lapisan kedua ada David Sling, which is ketapel Daud. Dan yang ketiga, yang paling kecil baru Iron Dome. Iron Dome yang paling terkenal di Indonesia, yang dikenal adalah Iron Dome. Mungkin karena namanya keren gitu, Iron Dome gitu ya. Padahal sebenarnya sistem pertahanan udara Israel itu cuma ada tiga. Nah, bukti bahwa bukan bukti, salah satu prophecy atau nubuatan yang dipenuhi mengenai Gog dan Magog ini adalah ayat ini yang mengatakan bahwa pertama kita akan diserang oleh Yemen, kedua Tuhan akan melindungi, dan melindunginya dengan one of them adalah arrow, which is air defense system kita. Dan ketiga adalah David Sling, ini dia. How Israel defeated Iran's attack with David Sling and arrow systems. Jadi orang-orang Houthi itu dari mana sih orang-orang Houthi? Kita chatnya kita komunikasi lewat chat aja. Jadi kalau ya semuanya tahu, oke? Ya, jadi kita lihat. Nah, oke, coba yang the print itu deh. Sebelah kiri atas ada yang the nomor 3 setelah BBC, terus the print. Nah, itu dia. Itu ada 3. Coba kita buka. There you go. Itu apa sih yang hitam-hitam itu kenapa ngeblok? Ya, Nah, ini aku oke. lagi cari gambarnya sebentar ya, yang Ya, lebih baik ya. aja gambarnya. Aha. Jadi ini oke, Oke, pakai dari image. sini juga bisa kelihatan kali. Jadi itu Ya ada dari sini 3. aja Yang ini. pertama, yang layer pertama itu air defense, arrow, ya kan, di situ atas arrow ada David Sling. Coba lihat nomor 3 di bawah. Nomor 3 itu terus David Sling. Terus yang paling terakhir justru layer keempat adalah Iron Dome. Yang paling terkenal adalah Iron Dome. Dan ini ajaibnya adalah ini udah di forecast, di prophesied oleh si Zakaria ini. Ketika Zakaria nulis, mungkin dia bingung kali, apa sih kok ada badai lah, terus ada arrow lah, ada David Sling, ada ketapel. Gimana gitu Tuhan itu mau melindungi Israel dari badai, kok pakai ketapel? Ini nadanya ketapel. Dia nggak Hmm. ngerti, tapi dia pun nggak paham bahwa yang ngerti justru kita yang ada di dalam em, em, profesi ini. Terus yang berikutnya saya mau bawa ke, bisa nggak saya share? Bisa nggak saya share? Ya, bisa. Silakan. Okay. Yeah, good. Let's do this here. Saya mau share sesuatu. Oke, ini ditutup. Gimana cara nutupnya? Mengganggu banget. Alright, here you go. Oke, so. Bisa baca nggak? Kelihatan. Oke, ini foto-fotonya gimana caranya? Saya kecilin aja, soalnya nggak. Oke, ya, kok begitu? Hilang ya? Enggak, kita tetap lihat screen ini kok yang apa numbers. Oke, Oops. Saya yang Nah, nggak ngeliat sekarang hilang. nomor.
Oh, really? Sekarang bisa. Ya, Oke, so di sini dikatakan bahwa begini. Kohaf Jadi di Yakob. Numbers 24, bilangan ya, bilangan 24, dibilang Hmm. bahwa di akhir zaman nanti, dibilang gini, Erenu velo ata, kita akan melihat, tapi tidak sekarang, ya kan? Ashurenu velo karov, ini akan terjadi, kita akan apa namanya? We will behold it, tapi tidak dalam waktu yang dekat. Apa yang kita akan lihat yaitu derech kochav me'akov. So, kochav dalam bahasa Ibrani adalah bintang. Derech kochav adalah bintang yang berjalan, which is apa? Komet. Bintang yang berjalan itu apa ya? Komet ya. Oke, saya tuh pengen lihat gimana caranya supaya saya bisa melihat kalian semua. Ini hilang dianya. Oke, oke, so I'll put this over here then. Oke, jadi Oke, jadi ini dikatakan bahwa di akhir zaman nanti akan ada star yang will rise from Jacob. Nah, kebetulan di dalam Zohar dikatakan bahwa star ini akan muncul pada satu tanggal tertentu dan dia akan bertahan selama 70 hari. Dia akan apa namanya muncul appears dalam selama 70 hari. Ada nggak kira-kira orang pernah dengar nggak ya tentang hal ini? Yang pernah dengar tentang star, tulis star. Komet, komet, tulis komet. Yang pernah dengar tentang komet ini, tulis komet. Atau yang belum pernah bilang tulis. Komet, oh hebat. Belum. Belum tahu. Tahu itu maksudnya komet gitu. Ya, it's komet. Oke, sip. Dia pernah dengar. Jadi, kita ngelihat di Zohar, masih bisa ngelihat kan ini yang Zohar 3 ini. And the star katanya will be seen on the sixth day, on the 25th of the sixth day, of the sixth month. Sixth day-nya itu, what is the sixth day? The sixth month. Sixth day of the sixth day on the 25th day. Sixth day itu artinya shishi, Six bulan month. hari Jumat. Ya, 6 month. six. Bukan Ini, 6 ini, day. ini sixth day di sini. You see it? Bisa ngeliat ini saya Iya, jalan-jalan iya, nggak? iya, iya, iya. Oke. Ya, hari ke-6, tanggal 25 pada bulan ke-6. Bulan ke-6 dalam bahasa dalam tanggal yang Ibrani itu bulan apa ya? Tishri itu bulan keberapa? Iya, Ayo, saya pengen tulis di chat. Tishri itu bulan keberapa? Tulis di chat. No. Tishri itu sekarang ini bulan ke-6. Misalnya sekarang adalah, ya, betul Pak Anung betul. Catur Nugroho. Tishri itu Iya, bulan ke-7, betul. Bulan betul. ke-6 bulan ke-6 berarti Elul, which is now, ya kan? Hmm. Dia bulan pertama karena memang ada Rosh Hashanah, betul. Tapi di dalam Ibrani, bulan pertama itu adalah Nisan. Ya, kita hitung Nisan itu sebagai bulan pertama, pas Pesach, ya kan itu bulan pertama. Jadi hari tahun barunya orang Israel adalah di bulan Tishri, which is di bulan ke-7. Oke, dan bulan ke-6 adalah Elul. Nah, pada tanggal 25 Elul, ya kan? Pada hari itu muncullah satu apa namanya comet, ya. Ini we're talking about the comet. Ini dia bilang a star will be seen on the sixth day. Kochav Yaakov namanya. Di numbersnya dikasih nama Kochav Yaakov, itu bintang Yakob, bintang Yakub. Oke. Nah, dan dia bilang bahwa dia akan muncul selama 70 days, right? Dan on the first day will be seen in the city of Rome. Perlu diingat waktu Zohar ditulis, Roma itu masih besar, ya kan? Nggak cuman Roma yang sekarang gitu ya, bukan cuman satu tempat di Eropa kecil gitu, nggak. Dulu Roma itu sampai mencakup banyak daerah, termasuk Syria, termasuk Lebanon, termasuk Israel gitu ya, pada zaman dahulu itu. Nah, terus dikatakan bahwa ada midrash di apa itu namanya di midrash
Shimon Bar Yochai, yang mengatakan bahwa kalau pada hari pertama komet itu muncul dan terjadi sesuatu yang menguntungkan Israel, maka Moshiach sudah dekat atau Moshiach akan datang segera. So komet ini muncul, dan ini sangat spesifik. Komet itu kan datang dan pergi ya. Banyak sekali komet yang udah berlalu, tapi biasanya mereka cuma singkat-singkat aja ya, kali 3 hari, 4 hari. Ada nggak komet yang panjang malah sampai 70 hari nongol? Semua orang bisa melihat komet itu selama 70 hari. Ada nggak? Kayaknya belum pernah ya, belum pernah, maksudnya cuma sekali ini aja. Dan pernah sekali ini yang terjadi di 70 days itu, komet yang muncul selama 70 hari, yaitu komet yang disebut, ada yang tahu nggak nama kometnya? Kalau yang tahu dan tulis namanya kalau ingat. Kalau nggak tahu, nggak, ya diam-diam aja. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Ini nama kometnya. Komet C 2023 A3 ada Surhinshan Atlas. Ini dia. Dan dia muncul tanggal 27 September 2024. Coba Leo minta tolong 27 coba lihat Friday loh, ini Friday loh, ya kan? Dikatakanlah Ya, bahwa pada hari 6 day, pada hari ke-6 tanggal 25 Elul. Coba cek Leo 27 September 2024 itu tanggal Ibraninya apa? Bisa sekalian di-share. oke. Sebentar. 27 September 2024 after sundown ya. Ya, Ke- I think so. Oke, sebentar. Saya nanti habis itu share. Alright. 27 September 2024. Oke. Nanti saya share sekarang. Nggak usah bisa dicari di Chabad atau somewhere. Ya. 27 September 2024. Oke. 25 Elul. 25 Elul. Persis seperti yang dikatakan oleh Zohar ini ya. Pada hari ketiga, hari ke-6, which is Friday, ya kan? Benar Friday? Benar nggak Friday? Oh, Ya. di atas itu tulisannya Friday. Di Hmm. judulnya itu ada Friday. Nah, Friday. eh, tanggal 25 Elul, ya, which is jatuhnya dalam kalender sekuler adalah 27 September. Sudah? Oke, sekarang dikatakan bahwa jadi profesinya adalah begini, kalau pada tanggal 27 September, ya, si komet yang akan muncul 70 hari ini pada hari pertama, ya, pada hari pertama dimuncul, kalau sesuatu terjadi untuk kepentingan Israel, maka Mesias akan datang. Jadi kita udah memenuhi beberapa catatan. Pertama, beberapa prophecy, beberapa nubuatan. Pertama harus hari Friday, terpenuhi nggak? Yes. Ya. Kedua harus on the 25th day of the 6 months, 25 Elul. Terpenuhi nggak? Yes. Dan harus pada hari yang pertama dari 70 hari itu, harus terjadi sesuatu yang akan menguntungkan Israel. Apa yang terjadi pada tanggal 27 September? Coba bisa di-search nggak? Leo aja yang search kali. Leo search Oke. lagi, 27 September 2024. Mungkin nggak? Mungkin nggak sih nge-search apa sih yang bisa terjadi? What happened on the 20th? Ya, mungkin nggak bisa kali. Bisa coba. Coba-coba ya. Historical di Middle East ya, di Middle East. Karena saya udah tahu sudah jadi gampang nyarinya. Nih, muncul. Mana dia? Belum di-share. Sudah. Udah di-share? Pada ngeliat? Saya kok nggak ngeliat? Kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Screen saya. Oke, saya ulang. Kalau gitu, saya share lagi. Oh, Kelihatan, Bre. karena Eli share kali. Eli mungkin unshare dulu. Mora Eli I unshare dulu. see. Oke. Coba saya stop share dulu. Ya, right. Dan saya Oke. mulai share. Nah, itu Oke. Sip. 27 September September. 2024. Hari pertama di mana dia muncul adalah matinya si Nasrallah, Hasan Nasrallah ini, right? So, um,
Dan ini adalah yang menguntungkan Israel. Dan di sini dia memberitahukan bahwa the prophecy adalah Mesias sudah datang, Mesias akan datang, atau sudah di dalam bahasa Ibrani-nya sebenarnya bersemah, semah atau apa ya, Berkembang, berkembang ya, atau ya pucuknya tuh udah muncul bertunas, gitu loh. Ya, bertunas, bertunas kan dari tembak. Yesaya kan, Yesaya bilang Mesias tunas Isai ya kan, dibilangnya Yes. begitu. Jadi dia udah bertunas, artinya dia udah ada, dia sudah ada di sini, tinggal naik tinggi, oke? Tinggal makin growing gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa di tanggal 27 ini IDF confirms killing Hezbollah, dan ini yang terjadi. Di sini malah dibilang juga ada tiga yang city will fall. Three high structures ini loh. On that same day, three high structures of that city of Rome will fall. Kata dia gitu. Ada tiga high structures. Once again, oh sorry, saya nggak share ya. Enggak. Okay, so yes, saya share lagi. Di dalam Zohar dituliskan bahwa pada hari di mana si Nasrani itu kan mati itu, pada hari pertama itu ada tiga high structures of that city. Dibilang di sini bahwa City of Rome. Tapi City of Rome itu bukan Rome yang sekarang, once again. Ya kan? Ini adalah city yang waktu itu dikuasai oleh Roma. Right? And three structures itu dikatakan di sini ditulis. In the press conference late Friday, pada konferensi pers pada Jumat, IDF spokesman Daniel Hagari warned, in the coming hours we are going to strike strategic capability of Hezbollah under three buildings. Ya, jadi three structures, tiga building yang besar kan, waktu itu kan kejadiannya begitu kan. Mereka itu masuk ke bunker ya, dan ditembak di apa sih, di missile di gini, in the Di firmament. rudal. Ya. So, salah satu syarat lagi bahwa Mesias akan datang adalah ini. Di tengah-tengah 70 hari itu harus ada seorang great king will arise, ya, and rule the world, ya. Dan dia akan sebenarnya bahasanya itu bukan spirit will gain pride, tapi rada sombong di atas, menyombongkan diri di atas raja-raja atau para pemimpin, ya. Pada dalam waktu 70 hari itu, siapa king apa, leader apa yang muncul dalam 70 hari ini? Ada yang bisa nebak nggak? King apa yang muncul? Yes. King apa yang muncul dalam waktu 70 hari ini? Bukan king atau leader apa yang muncul. Ini terjadi 27 September ya, 2025. Di dalam 70 hari itu masih mencakup November tanggal 5. November tanggal 5 terjadi apa? 2024. Siapa yang naik, ayo? Siapa yang naik jadi pemimpin? Hah? Ditulis saja yang udah tahu. Ayo, masa nggak tahu, Apa? terkenal banget itu. Yeay! Ibu Ana dan Pak Irfan, USA, ya. Trump itu muncul, dan dia kan udah tahu ya, songong di atasnya, ya, Trump. Dan Zohar itu dengan bilangnya ya, he will gain pride. Bukan dia akan boasting, menyombongkan diri di atas raja-raja lain. Dia seperti itu. Itu pun terpenuhi. Jadi ada tanda berikutnya bahwa dia itu harus terjadi. Oke? Nah, okay, so right. Nah, dalam 70 hari ini, di akhir towards the end, 70 hari ini dari Jacob Star itu, dibilangnya bahwa the Holy Land will tremble. Tremble-nya itu dalam bahasa Ibrani-nya bukan gempa bumi, tetapi akan shake. Dunia Holy Land itu akan shake. Shake-nya not necessarily, bukan tidak dalam arti shake earthquake, gempa, tapi shake dalam arti wah, kita terguncang gitu loh. Ngerti ya? Terguncang. Dalam bahasa Indonesia pun kalau kita bilang Indonesia terguncang, itu bukan berarti gempa bumi ya, belum tentu berarti gempa bumi. Paham ya? Ya, Shock, gemetar, terguncang, betul. shock. Kalau kita bilang Indonesia in shock, apa namanya, dikatakan bahwa kalau Indonesia terguncang itu bukan berarti dia
gempa bumi. Dan kata yang itu juga dipakai, bukan kata earthquake, bukan kata gempa bumi, tapi kata dalam arti terguncang, shock, ya, atau perubahan, ada sesuatu yang berubah secara geopolitik. Nah, apa yang terjadi, apa yang berbeda, apa yang berbeda dari di dalam 70 hari itu. Saya ingat waktu baru selesai Syabat, besoknya itu sesudah selesai Syabat, saya buka berita, dan ternyata ada sesuatu yang sangat penting terjadi, yaitu di Damaskus. Siapa yang turun dan siapa yang berubah, pemerintah tuh berubah total sama sekali di Damaskus. Yaitu saya nggak tahu Bapak Ibu tuh ngikutin berita nggak ya tentang Syria ya? Syria itu dulu kan punya punya presiden yang jahat ya, namanya siapa tuh? Ada yang tahu? Kalau yang tahu tulis di chat. Betul, wow, Ibu Tin. Ibu Tin baca koran dia. Yes, Assad al-Bashar. Ada yang tahu Assad? Oke. So, dia akhirnya digulingkan oleh satu orang Syria, yang orang yang lain, orang baru gitu. Dan ini walaupun kita tidak tahu bahwa dia itu apakah dia baik atau apa dia tidak baik gitu ya, tetapi tergulingnya pemerintah ini menjadi sesuatu yang merubah seluruh situasi geopolitik di Israel. Bukan cuma di Israel, tapi di seluruh Timur Tengah. Why? Because ketika itu Damaskus itu waktu itu yang diserang Damaskus. Damaskus itu adalah kota yang sangat-sangat penting. Kota yang sangat penting. Coba kita lihat. Ah, ini dia. Ya. Assad regime, the seismic shift. Anehnya ya, Ynet ya, ini Ynet, dia memakai kata-kata dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya seismic shift. Seismic shift apa ya? Perubahan seismik ya, Pergerakan, seperti gempa bumi. ya, seolah-olah gempa bumi, betul. Dia Iya. ngomongnya seolah-olah gempa bumi, tapi dia menjelaskan bahwa bukan gempa bumi dalam arti secara fisik, tetapi dalam arti terguncang, yaitu bahwa Assad, rejim di Syria, jatuh, akhirnya menandai akhir dari sebuah era, akhir dari sebuah zaman. Ya, ketika si rebel Syria ini, pemberontak Syria itu celebrate, Merayakan. merayakan, ya, akhirnya banyak sekali yang muncul. Ya, basicnya itu berubah, totally berubah, ya. Dan Damaskus itu sangat penting. Kenapa Damaskus penting? Okay, not that. I'm not going there. Ada yang bisa tulis nggak dalam bahasa Ibrani Damaskus? Bahasa Ibraninya Damaskus itu apa ya? Ada yang bisa baca ini nggak? Saya tulis di chat. Damasek. Semua baca? Tapi kata Damasek ini adalah, coba mungkin saya tulis di ini aja kali, di paint aja kali. Let's stop share. Mungkin nggak saya bacanya di mana ya? Mau pakai whiteboard? Ya whiteboard kali ya. Oke. Oke. So, Damasek, oke, coba saya bikin. Ini bisa pakai ini nggak? Oke. Damasek Damaskus dalam bahasa Ibrani adalah Damasek. Sorry. Oke, ini bacanya. Tapi ada kata lain yang mirip, yang memakai kata-kata yang sama, huruf-huruf yang sama, yang adalah ini. Bacanya gimana ini? Yang bisa tahu bacanya, tolong tulis di chat dalam bahasa Indonesianya. Ini bacanya Damasek. Ini yang kedua ya. Mekadesh. Yang kedua ini. Mikdash. Mikdash, yes. Ini bacanya Mikdash. Mikdash itu apa? Ayo, masa nggak tahu? Ayo. Bapak Ibu pasti tahu, kata ini dari kata ini. Ini apa sih ada garis-garis?
ada yang Oke, ngejalanin. bisa baca ini yang ketiga? Ada yang bisa, ya, oke. Ada yang bisa baca yang ketiga ini? Ya cepat, Beit Ditulis di Hamikdash. parah nih. Oke, Beit HaMikdash. Ya, Beit HaMikdash apa dalam bahasa Indonesianya, which is the tempel ketiga gitu ya. Bait suci yang ketiga maksudnya. So, what does it mean? Dulu Rabbi Lubavitch Rebbe itu dia mengatakan begini, Israel itu harus menangkap Damasek. Kenapa? Damasek itu dia punya gematria yang sama dengan Mikdash. So, jadi ibaratnya gini ya, semua yang positif ada negatifnya di Israel begitu. Memang di Judaism seperti itu kan. Semua yang positif pasti ada negatif energinya, dan semua yang negatif energi pasti ada yang positifnya. Jadi semua tuh selalu seimbang gitu kan. Dan Mesek adalah ibaratnya negative force-nya dari Beit HaMikdash. Jadi ketika itu Rabbi Lubavitch Rebbe itu mengatakan benar-benar kepada si IDF ketika itu, dia mengatakan bahwa tolong eh, capture, tangkap, bukan tangkap apa sih, conquer apa sih, Eh, eh, pe- kuasai, eh, kuasai. kuasai kota Damaskus. Kenapa? Waktu itu kita perang, Israel itu perang dengan Mesir, ini tahun 1960-an, 90, 1970 ya. 70. Dan di Mesir itu, dan mereka melawan Mesir itu, dan akhirnya si Rabi bilang bahwa jangan konsentrasi hanya di Mesir, tapi harus ke Damaskus. Tapi ketika itu IDF bilang, kenapa harus Damaskus, kan nggak ada, maksudnya it doesn't make sense buat mereka, tidak masuk akal, dan akhirnya mereka nggak nyerang Damaskus. Padahal Rabinya bilang, kamu melakukan kesalahan yang sangat besar, karena musuh-musuh akan semakin kuat kalau Damaskus itu bukan di tangan kita. Damaskus, kalau kamu menguasai Damaskus menjadi di tangan kita, maka Beit HaMikdash akan lebih gampang tercapai, karena ini udah apa ya, ditutup gitu lah, dikuasai gitu. Hmm. Ya. Dan ternyata sejak saat itu muncullah Damasek, Damaskus menjadi kota yang, karena kita nggak menguasai, Damaskus menjadi kota yang em, sangat penting di dunia, di Middle East. Sangat penting kenapa? Karena Iran itu akhirnya membuka kaki ya, kaki apa sih namanya? Dia membuka itu, jadi apa ya? Strongholdnya mereka. Semua Damaskus itu asal tahu, Damaskus itu cuma 1 jam naik mobil dari Iran. Israel yang paling utara. Muslim. Dari Israel ya, kota yang paling utara di Israel, dari situ naik mobil itu cuma 1 jam. Jadi Iran itu memakai Damaskus untuk memasukkan senjata, jadi karena gampang, dari situ udah gampang lah masuk ke Israel untuk menyelundupkan senjata, menyerang Israel, itu maksudnya seperti itu. Jadi Damaskus menjadi sesuatu stronghold, kota stronghold kuat sekali bagi orang-orang Muslim dan bagi Iran, dan menjadi salah satu apa ya, ini apa sih istilahnya tuh kalau channelnya dia Pos, gitu loh. Kan ada pos Gaza, strategis. betul, ada Gaza, ada Lebanon, ada Hezbollah, terus ada Syria di Damaskus ini. Itu yang akhirnya terjadi. Padahal, dan saya mau kasih tunjuk lagi, Damaskus dan Beit HaMikdash itu menjadi apa, opposite force. Kalau Damaskus naik, Beit HaMikdash akan turun. Gini, kelihatan nggak deh? Kalau Damaskus turun, Beit Mikdash ya, Beit Mikdash lah yang akan naik. Oke, coba akan saya stop dulu sebentar. Saya akan buka Sefaria. Sebentar. Coba kita buka Yehezkiel pasal terakhir. Ya, yang punya bahasa Indonesia coba dibuka. Coba saya cek kalau nggak salah terakhir mana ya? Terakhir apa? Pasal terakhir yaitu pasal 48 ya. Jadi di pasal 48 ini Yehezkiel menceritakan tentang 12 suku. Oke, saya share sekarang. Ini ya.
ואלה שמות השבטים מקצה צפונה, על יד דרך חתלון לבוא חמת צער הנai, gubul Damasek. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesia apa? Tolong dibaca dong. Yeskil 48. Sebentar saya cari Yeskiel 48 ya. Silakan. Ada yang sudah dapat? Ibu Inilah silakan. nama suku-suku itu. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara dari laut terus ke Hilton, ke jalan masuk ke Hamat, Hasar, Enon sehingga daerah kota Damsyik dan berdekatan dengan Hamat, terletak di sebelah utaranya dan perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terhadap bagian Dan. Ya, good. So di ayat 1 di pasal 48 itu menceritakan tentang border ya, border apa sih perbatasan Israel di masa Mesias nanti. Masa Mesias dia memulai bordernya yang paling utara dan yang Yeskil menjelaskan border Israel yang paling utara itu yang pertama yang disebut yaitu kota Damaskus. Okay, so why that first? Karena begitu itu jadi milik kita, udah selesai. Maksudnya semua selesai gitu loh. Semua udah beres gitu. Ajaibnya beberapa hari yang lalu Israel itu sampai menyerang Damaskus ya, menyerang Damaskus lagi. Sampai sekarang Israel sempat masuk ke Damaskus. Bisa coba cek nggak ya? Bisa coba cek aja dulu ya. Ya, ini beberapa minggu yang lalu ya. Dan sempat sempat baru-baru ini kok. Nih, 1 week ago. Yes. Dan ajaibnya sampai kita tuh ditutuk-kutuk, kita dikutuk-kutuk luar biasa. Dan ini saudara-saudara yang baik hati. Ini yang serunya adalah permintaan Rabi dari beberapa puluh tahun yang lalu, 30 tahun yang lebih lah ya, dari setahun berapa itu? 70-an. Permintaan Rabi adalah untuk menguasai Damasek, ya. Tapi ternyata tidak diacuhkan sama sekali. Dan sekarang sepertinya semuanya berturut-turut gitu ya, mulai dari Zakaria sampai ke apa itu namanya, sampai ke Kohav Yaakov, bintang Yaakov, dan seterusnya sampai ke Zohar dan sampai kemana-mana, sampai akhirnya pembicaraan tentang Damaskus ini. Itu sepertinya terjadi berturut-turut. Itu yang benar-benar apa namanya menguatkan dan exciting us, itu menjadi sesuatu yang exciting karena kita tahu bahwa it's so close, kita sudah sangat-sangat dekat bahwa Mesias akan datang. Nah, so a long time ago, berapa puluh tahun yang lalu, semua rabi-rabi besar itu meninggal. Dulu kan kita pernah tahu ya, ada Rabi Lubavitch Rebbe, ya. Terus ada Rabi Keduri. Pernah tahu ya? Siapa yang pernah tahu Keduri? Kayak yang tahu, oke, saya stop share dulu. Siapa yang tahu Keduri? Rabi Keduri? Yang tahu tulis tahu. Yes. Yes. It's Keduri. Yes. Oke, so kita tahu Keduri, kita tahu Rabi ini, kita tahu juga Baba Sali. Pernah tahu ya Baba Sali? Ya, betul. Yang meramah ke Mesias. Baba Sali tahu ya. Jadi ada satu prophecy di Yahudi bahwa di akhir sebelum Mesias datang ada puluhan tahun di mana semua rabi-rabi besar itu meninggal, ya, sampai akhirnya nggak ada lagi rabi besar, adanya yang rabi-rabi kecil aja, nggak ada yang rabi besar yang seperti itu yang bisa miracle, bikin keajaiban, bikin apa segala gitu kan, mujizat segala gitu ya, nggak ada gitu. Dulu kan Rabi yang Lubavitch Rebbe juga ya, Rabi Chabad sama Baba Sali sama Rabi Yitzhak Keduri, mereka selalu bikin mujizat ya. Tapi sejak tahun 1980 sama seperti yang diprofesikan, dinubuatkan di dalam Yahudi, di dalam Keyahudian, bahwa semua orang rabi yang besar itu tidak ada lagi gitu, tidak meninggal, dan akhirnya kita akan tinggal dengan orang-orang yang kecil-kecil, rabi-rabi kecil. Nah,
Rabi kecil tapi tetap aja segede Rabi Tovia Singer gitu. Maksudnya itu kecil. Nah, yang ajaibnya adalah ada seorang rabi yang rising star. Dia rising star. Rising star itu apa? Dia kayak bintang yang lagi Naik daun mengorbit. Dia lagi naik daun, lagi naik daun. Dia masih muda banget, masih berapa sih umurnya? 30 sekian, Ya, belum 40. dia belum 40, dia masih sangat muda. Yang ternyata semakin semakin terkenal dan semakin apa ya, semakin kedengeran gitu ya, kerumunan orang tuh banyak banget ke dia. Dan saya nggak tahu, banyak juga ternyata menurut Leo, saya nggak tahu sih ya, bahwa di dunia Kristen pun banyak yang percaya bahwa dia Mesias. Betul nggak? Ya Leo. Ya, mereka mereka bukan percaya itu Mesias, tapi mereka justru mengambil momen di mana orang-orang Yahudi itu, terutama para rabi-rabi besar di generasi kita, yang justru juga seperti menghormati rabi muda ini kan. Nah, dan Tuh. dan di YouTube kan semua juga banyak bahwa menyatakan bahwa ini potensi seperti itu. Nah, hype-nya itu yang diambil oleh toko sebelah, dan wah Hmm. ini potensi nih. Nah, sehingga wah berarti Hmm. ya ini si si itu kan yang antikris yang nanti akan yang sedang dinanti-nantikan, ya kemungkinan orang ini ya, buat mereka mikirnya itu adalah antikris gitu loh, dari Ya, sisinya ya, mereka ya. gitu. Ya, oke. It's very interesting. Menurut saya sangat menarik karena orang Kristen pun yang toko sebelah pun sepertinya apa ya, walaupun mereka punya versi sendiri, tapi mereka mempercayai ke arah sana juga. Walaupun mereka, dan orang Muslim kalau nggak salah juga jadi sepertinya, waduh ini jangan-jangan Dajjal gitu kalau nggak salah Ya, begitu ya. betul, Di betul. beliau ini saya akan tuliskan dulu ya namanya ya. Nickname-nya ya, ini nickname. Nickname-nya adalah Rabi Hayanuka. Saya tulis di chat, semua bisa melihat. Itu nickname. Apa artinya Hayanuka? Itu dalam bahasa Aram, Yanuka artinya em, Genius. ya, atau child prodigy gitu loh. Dia em, apa ya, murid apa sih, child prodigy itu ya sang anak gitu, betul. Anak student anak gitu loh. Murid yang anak gitu. Child prodigy gitu ya. Anak karena apa? Karena dia masih muda banget, dia tuh masih kecil gitu loh. Dia kalau dibandingkan dengan orang, misalnya gini, kalian udah tahu kan, pasti tahu bahwa dulu kita Rabi Tovia Singer selalu ngajar bahwa orang-orang Israel atau orang Yahudi nggak akan belajar Kabbalah kecuali dia udah umur 40 tahun. Pernah dengar kan? Dia bahkan 40 tahun belum gitu loh. Artinya secara halakha dia tuh belum boleh belajar Kabbalah gitu. Dan memang mungkin belum, karena kalau dia dengar dia ngomong sangat deep, ya sangat deep, pengajaran dia sangat-sangat deep, tapi tidak tidak seperti Kabbalah, ya tidak di atas, tidak Kabbalah. Karena apa? Dia belum boleh, ya. Jadi itu disebabnya kenapa disebut Hayanuka, karena dia udah begitu wisdomnya terlalu sangat dalam. Dan bukan cuma itu aja, beliau itu ya sekarang banyak sekali orang yang datang ke tempat dia. Beberapa minggu yang lalu saya dan adik saya juga datang ke sana dan dia melakukan banyak mujizat. Salah satu mujizatnya saya ada, jadi orang banyak cerita-cerita di situ, dan salah satu mujizatnya seperti ini. Jadi ada satu orang ya, satu ibu-ibu yang mau melahirkan ya, tapi di sini kalau udah hamil tua ya dites genetiknya untuk melihat apakah, kalau udah hamil ya, udah hamil jadi udah lumayan berisi, udah gede, dites genetiknya untuk ngecek apakah dia punya kelainan genetik, misalnya Down syndrome atau cacat apa gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya orang tuanya boleh memilih apakah mau diterusin atau mau dihentikan. Di dalam Yahudi itu aborsi atau menghentikan pregnancy itu diizinkan dengan catatannya kalau misalnya kita percaya bahwa anaknya akan nanti menderita, lebih baik jangan gitu. Hal seperti itu ada catatannya. Anyways, tapi si dokter tuh kasih tahu bahwa ternyata anak yang dia kandungi ternyata adalah Down syndrome. Down syndrome itu bahasa Indonesia apa ya, Leo? Ya, sindrom Down itu artinya otaknya nggak berkembang, cacat otak. Pokoknya,
Terus suaminya datang ke Hayanuka, cacat mental. Ya, cacat mental kali ya namanya. Tapi dia Down syndrome. Terus bapaknya itu datang ke Haraf. Nama rabinya bukan, saya tulis nama rabi yang aslinya ya, Rabi Shlomo BRI. Berry. Bukan Berry, BRI. Oke, right. Nah, beliau itu mengatakan, si Rabi ini mengatakan, Rabi Hayunuka bilang, udah nggak apa-apa, terusin aja, kata dia gitu. Jangan dibatalin, jangan dihentikan pregnancy-nya. Diterusin. Terus dia nulis sesuatu catatan. Dia kasih catatannya ke suaminya, dan dia mengatakan jangan buka sampai anaknya udah lahir baru boleh buka. Waduh, ini mereka sangat penasaran gitu. Waduh, ini udah dipegang di tangan gitu. Kenapa nggak boleh buka? Jadi rasanya penasaran banget. Tapi mereka tertib ya. Mereka taruh disampingin, tidak dibuka. Terus dia akhirnya melanjutkan pregnancy-nya, kehamilannya. Sampai pada hari H, ternyata di hari H-nya itu dia udah masuk ke ruang operasi, ruang melahirkan gitu kan. Tetapi ruang melahirkannya susah sekali sampai 24 jam tuh nggak lahir anaknya. Bisa ngebayangin nggak penderitaan ibunya ini. Terus dan akhirnya setelah di akhir 24 jam dokternya bilang, look, ini kayaknya kita sesar aja ya. Kita buka aja, kita sesar, karena kalau enggak nih kamunya yang meninggal gitu. Nggak kuat gitu. Jadi harus dibuka. Terus akhirnya orang tuanya setuju, ya udahlah nggak apa-apa, dari 24 jam gitu ya. Dibuka, di operasi sesar, terus anaknya dilahirkan, terus langsung dibawa ke diagnosis gitu, dibawa ke klinik untuk dicek apakah benar dia ini Down syndrome. Begitu dicek DNA-nya, genetiknya segala macam, ternyata sama sekali tidak Down syndrome, sama sekali ini apa namanya, sehat luar biasa, benar-benar nggak ada tanda-tanda cacat mental, cacat otak, cacat apa segala, nothing gitu. Akhirnya mereka senang sekali, wah, Baruch Hashem, thank God, segala macam apa gitu ya, berpesta, celebrate gitu ya, merayakan, mengucapkan syukur gitu ya. Akhirnya sesudah selesai semua itu, mereka baru ingat, oh ya, dulu kan ada Rabi Yanuka ya kasih catatan ya. Apa ya catatannya itu? Terus dia pergi deh buka catatannya ini. Terus mereka buka sama-sama, dan mereka kaget karena di catatan itu ternyata ditulis tanggal, hari di mana si bayi itu lahir, tanggalnya dia tulis, jamnya dia tulis, dan dia bilang instead of instead of cacat Down syndrome, dia akan operasi sesar. Instead of apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia ya. Alih-alih Iya. Alih-alih daripada cacat mental, dia akan Ya. operasi. Dia tulis soal, jadi ditukar, dia doain supaya dia nggak cacat mental, tapi alih-alihnya BIMCOM instead of cacat mental atau Down syndrome, dia akhirnya lahir dengan sesar. Itu segitu, maksudnya mujizatnya ada banyak sekali, ada ribuan, kita nggak bisa cerita banyak gitu. Kalau mau sih lihat di YouTube aja gitu ya, mujizatnya ini. Dan banyak orang yang melihat ke beliau dan berpikir apakah dia benar, apakah beliau. Why? Karena harusnya profesinya adalah sebelum Mesias datang ada kekosongan sampai nggak ada rabi sama sekali, nggak ada rabi besar. Makanya itu sebabnya kenapa semua rabi yang besar itu meninggalnya udah duluan tahun 80-an, pasti sebelum tahun 80-an. Seperti yang saya katakan tadi, Baba Sali, terus Rabi Yusuf Keduri, Rabi Cook juga dia udah meninggal lama. Jadi selama 30-40 tahun ini nggak ada rabi sama sekali yang besar. Bahkan Rabi Kanievsky pun dia nggak segitu hebatnya, dia nggak segitu besarnya gitu. Oke, dia besar untuk suatu komunitas tertentu, tapi tidak besar segitu besarnya. Ini sampai seluruh dunia, bahkan yang Kristen pun, dan yang Muslim pun. Kalau Kanievsky kan yang Muslim kayaknya nggak dengar apa-apa ya. Yang Kristen juga tidak heboh dengan Rabbi Kanievsky. Walaupun dia besar, memang untuk bagi komunitas tertentu besar. Itu sebabnya. Dan satu hal lagi, saya mau mengingatkan bahwa beberapa tahun yang lalu saya katakan bahwa
em, Rabi sebenarnya Rabi Yitzhak Kaduri mengatakan bahwa Mesias akan datang ketika Israel melakukan pemilu, terus pemilu lagi, terus pemilu lagi, terus pemilu lagi, tapi tidak bisa membentuk pemerintahan. Dan itu sudah dimulai selama 5 tahun ini. Selama 5 tahun ini kita berulang-ulang bikin pemilu sampai akhirnya terbentuk yang sekarang pemerintah yang sekarang. Tapi pemerintah ini terbentuknya itu melalui beberapa pemilu setiap tahun satu minimal gitu loh. Jadi kita tuh udah berkali-kali pemilu 5 tahunnya bolak-balik pemilu sampai akhirnya tahun ke-5 kita akhirnya dapat pemerintah ini yang sangat-sangat right wing, yang religious Zionist luar biasa seperti itu. Dan itu yang Rabi Yitzhak Kaduri mengatakan bahwa Mesias akan datang ketika Israel melakukan banyak pemilu, tetapi tidak susah untuk membentuk pemerintahan. Kita sebenarnya nggak tahu, maksudnya kita belum tahu dengan pasti apakah Rabi Yehuda Be'eri ini adalah Rabi adalah Moshiach. We don't know. Tapi yang pasti lihat-lihat harus pay attention, liatin dia, ya kan? Kalau memang dia iya, pasti akan Tuhan akan tunjukin. Karena masih ada tanda-tanda yang harus dia penuhi kan, yaitu apa tanda-tandanya? Domba sama singa, anak kecil sama ular, atau apa lagi tuh? Tahu nggak yang di Yesaya? Mereka akan duduk bersama-sama dan tidak akan saling memakan. Satu hal lagi, nama beliau adalah Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri. Ada yang tahu nggak nama Be'eri itu siapa? Be'eri itu juga nama kibbutz yang di selatan yang diserang oleh Gaza. Tapi nama Be'eri itu adalah nama anaknya Nabi Yeshayahu, Nabi Yesaya. Itu anaknya. Dan kita tahu bahwa Nabi Yesaya itu berasal dari suku apa? Ada yang tahu? Nabi Yesaya itu berasal dari suku apa? Yehuda, betul, hebat sekali Bu Diana, ingat pelajaran Pak Rabi Tobia. Betul. Yesaya adalah berasal dari Yehuda, dan Yehuda bukan cuma sembarang Yehuda, tapi keturunan dari keluarga Daud, kerajaan Daud. Dia bagian dari kerajaan Daud ketika itu. Dia sebenarnya berdarah biru gitu, tapi dia menjadi nabi. So Be'eri gini, dia ini orang, dia Haraf Yanuka ini dia half dia bukan Eropa ya, dia itu half mamanya dari Aleppo, Syria, dan bapaknya dari Yaman, Yaman ya namanya. Oke. Jadi namanya itu bisa jadi itu keturunan dari situ, bisa keturunan dari Be'eri Yehuda ini. We don't know, tapi we'll see. Tapi yang pasti plototin itu Rabi. Plototin. Silakan kalau ada yang mau tanya, singkat sebentar, habis itu kita tutup. Silakan buka mikrofon jika ada yang ingin bertanya, atau melalui chat juga boleh. Kalau lebih mudah Chat aja melalui kali, chat. biar nggak. Atau kalau jelas semua, tolong berikan juga feedback jelas seperti itu. Jadi kita bisa selesaikan. Silakan, masih ditunggu. Tadi habis ini ya, Rabi Cohen ya? Oh enggak. Rabi Kawan itu tadi pagi. Saya salah Oh, copy link. salah kirim link. Oke. Iya. Kirain gantian. Enggak. Rabi Kawan beda 4 jam, udah tengah malam di sana. Dia pagi. Beliau pagi. Nah, itu ada satu tuh. Pertanyaannya maksudnya apa ya? Gimana dengan 70 hari kometnya? Apa ada penggenapannya juga? Maksudnya? Yang tadi 70 hari itu Uh-uh. kelihatan 70 hari itu Ya, betul. penggenapannya apa gitu loh. Bukannya tadi harusnya udah dibahas sih. Eh, ya, itu yang kita udah bahas. Nanti dibaca lagi rekamannya. Mungkin Teguh telat kali masuknya ya. Jadi kita Iya, baca lagi, nonton lagi dari awal. Semua penggenapannya itu ada di situ. iya.
Ya, Oke, dari mulai ada hari lagi? pertama muncul, ada yang terjadi, Yes, ada apa yes, namanya tiga bangunan hancur di Damaskus, segala macam. Seperti itu ya. penggenapan. Sampai Trump nongol, Sampai Trump keluar, ya, yang ya. songong Sampai itu, asap asap turun, asap jauh, asap tuh. asap jauh jatuh, ya. Ah, Oh itu nah, bisa jadi, tapi nations. 70 itu adalah bisa jadi ya 70 itu Eh, nations ya. 70 itu oke. Itu adalah nations. Which also juga the same gematria as Gog Magog. Gog Ya, dan Magog gematrianya juga sama dengan 70. right. Oh, itu kali yang dimaksud itu tadi kali. Angka 70 Ya, itu. mungkin angka 70-nya, iya. Oke. Next, ada lagi? Amin. Amin, amin kita semua, amin kita Pak semua. Pak Harun, tolong hubungi saya ya via WhatsApp ya. Saya ada yang mau diomongin deh perasaan. Cuman saya nggak tahu nomor WhatsAppnya Pak Harun tuh yang aktif tuh nggak ngerti. Tolong WhatsApp saya ya. Punya nomor WhatsAppnya Pak Harun ya. Cukup, jika cukup, tolong cukup, ketik cukup, Ya. cukup itu Pak Lori. Yang lain saya tunggu beberapa lagi, 3-4 orang mengetik cukup, maka kita bisa sudahi. Cukup ya, baik udah cukup itu. Oke, sip. Oke, Udah kabar. eh, baik Saudara Bah, Morali Sheva atas update-nya dan ini sangat-sangat apa namanya mencerahkan tentunya pasti seperti itu sangat mencerahkan dan satu hal yang pasti bahwa kita lihat gematria itu tadi ditanyakan oleh Bung Teguh Bro Teguh itu 70 itu menandakan bangsa-bangsa benar bahwa itu adalah gematria Gog Magog dan benar juga ini adalah bangsa-bangsa yang tidak tahu diri yang menyerang bangsa Israel tapi itu semua sudah dinubuatkan tetapi yang penting buat kita adalah bahwa penebusan terakhir Geulah dan Masyiah ini itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh bangsa. Nah, makanya bangsa-bangsa terlibat di sini. Kalau dulu di peristiwa Exodus itu bangsa Mesir, satu bangsa terhadap bangsa Israel, sekarang 70 bangsa Hashem bawa, ya, dan karena dampaknya ini sebagaimana dikatakan juga oleh para rabi dan pengajaran Taurat, bahwa penebusan terakhir itu berdampak kepada seluruh bangsa. Jadi kita yang non-Yahudi, Hasidei Umot HaOlam, tentunya juga akan mengalami penebusan terakhir dan kita akan masuk kepada era mesianik dan tentunya kita akan sebagaimana dikatakan dalam Taurat bahwa kita juga akan bersama-sama dipersiapkan masuk ke olam haba. Baruch Hashem. Saudara Bah, Morali Shefa, Amin. Saudara Bah, Bapak Ibu Saudara sekalian semua, Hasidei Umot HaOlam dan juga Kehilat di Papua yang sudah bergabung, kita bisa akhiri sampai dengan saat ini dan selamat istirahat. Hashem menyertai, tetap semangat, tetap jalankan Taurat sesuai dengan bagian masing-masing ya dan kita akan sampai kepada penebusan terakhir Be'ezrat Hashem kita akan menyambut dan menyongsong Masyiah dengan kuat. Shalom Aleichem, Leitraot dan Erev Tov. Amin. Saudara Abah, Shalom, Saudara shalom. More, Daraba, Saudara Bah, daraba Saudara Bah, more. Saudara Saudara Abah. Bah. Shalom.